Nah, jadi apakah mungkin dead cat bounce ini akan terulang lagi teman ya? Bagi yang nggak tahu dead cat bounce itu apa, jadi balik lagi teman ya, kita flashback ke tahun 2020. Ini sempat terjadi dead cat bounce untuk Bitcoin di mana Bitcoin flash sell off, habis itu dia langsung membentuk V-shape recovery. Jadi apakah ini bisa terjadi juga? Ini bisa terulang lagi pada Bitcoin di mana kita sell off lalu kita membentuk V-shape recovery seperti ini, lalu kita lanjut rally. Nah, gue akan ngasih pandangan menurut pendapat pribadi gue sendiri ya di sini ya. Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Apakah saat ini Bitcoin bakalan melakukan dead cat bounce ini sama seperti skenario di tahun 2020, lalu kita akan menuju ke all time high lagi? Jadi menurut kalian akankah Bitcoin naik lalu kalian akan membuka posisi long, atau saat ini kira-kira Bitcoin malah breakdown dan kalian akan membuka posisi short? Nah, gue bisa saranin kalian bisa membuka long atau short melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform yang gue pakai udah bertahun-tahun buat futures trading, salah satu fee-nya paling rendah. Selain itu juga mereka memiliki keunggulan fitur copy trade nih yang jarang ada di market yang lain. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Nah, ini adalah profil gue, jadi kalau misalkan kalian pengen ikutin gue trading, ya silakan teman. Kalau misalkan dirasa nggak cocok ya, disclaimer on dulu ya, kalian bisa pindah ke copy trader yang lain. Jadi kalau misalkan kalian udah copy trade, ya keuntungan maupun kerugian kalian yang tanggung masing-masing ya, jadi jangan dilempar ke gue. Ya gue nggak memaksa lah teman ya, kalau misalkan kalian pengen ikutin gue, nanti gue open trade akan langsung ke notify teman, kalian akan langsung ikutan ya. Bila mana dirasa kalau misalkan kalian udah copy dalam jangka panjang, misalkan gue sering loss atau apa, feel free untuk unfollow gue aja. Jadi di sini gue ingatkan kembali. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan teman di sini ya. Dan kalau misalkan kalian mendaftar menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian otomatis akan masuk ke dalam salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang biasa gue adakan, dan gue bagikan hadiah puluhan juta USDT cash. Itu gue lakukan setiap bulan. Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, jadi kalau misalnya dibilang mungkin nggak teman-teman ya, apalagi sebelum kita melakukan dead cat bounce ini, kita itu dikasih pola breakout juga teman-teman ya, sama seperti yang terjadi saat ini, dimana kita dikasih pola breakout, abis itu dump teman-teman ya. Di sini pola breakout, abis itu kita dump dan membentuk V-shape teman-teman. Jadi well, apakah mungkin teman-teman bisa membentuk V-shape seperti ini juga? Ya, apapun sebenarnya bisa aja terjadi di dunia kripto gitu. Kalau misalnya kita membentuk V-shape seperti ini, wah ini udah salah satu pertanda hal yang bagus banget teman-teman ya. Ini adalah yang kita tunggu-tunggu dan bisa aja ini memicu bull run untuk Bitcoin teman-teman ya. Balik lagi ke level 36, lalu ke level 50, 60, dan seterusnya. Nah, tapi kalau menurut pandangan pribadi gue sendiri, kenapa V-shape tersebut itu sangat amat sulit untuk Bitcoin saat ini ya. Jadi ini gue akan ngasih pandangan pribadi gue sendiri. Kenapa menurut gue ada chance, tetapi chance-nya itu lebih sedikit teman ya. Mungkin hanya sekitar 30-40% aja. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini ya, ini baru aja per hari ini kita udah minus 2,6% lagi teman-teman. Sementara kita pas di tanggal 10 November kemarin, kita ini bouncingnya itu sampai plus 10%. Terus apa yang terjadi? Ya kita koreksi teman-teman, membentuk semacam pattern double bottom, abis itu kita mantul sedikit di sini. Nah, berbeda dengan pattern yang ada di tahun 2020 ini. Kalau misalkan kalian benar-benar perhatikan di sini, apa yang terjadi, kita mantul teman-teman. Habis itu ya bisa aja kita katakanlah ini double bottomnya teman-teman. Double bottomnya adalah ketika kita bounce ke level 6000, habis itu kita membentuk double bottom di level 4000. Nah, setelah pattern double bottom tersebut, kalian perhatikan Bitcoin relay lagi teman-teman. Dan relay ini teman-teman yang kalian perhatikan, ini tuh kita langsung breakout dari resist sebelumnya yang terjadi teman-teman. Dan ini hanya dalam hitungan hari doang, 3-4 hari lebih tepatnya. Dan itu kita nggak lihat di skenario kali ini, dimana ketika kita double bottom, kita harusnya teman-teman, ini di tanggal 14 November dan 15 November, ini kita harusnya udah melewati resist yang ada di level 18.000 ini. Whether kita udah balik ke level 18,5, 19.000 atau ke level 20.000. Nah, jadi harusnya pantulan yang terjadi yang ada di tanggal 14 dan 15 November ini, harusnya teman-teman ya, kita itu udah melewati resist sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri utama dead cat bounce teman-teman ya, dimana ya kita mendapatkan impulsive wave teman-teman ya, kita mendapatkan rela yang cukup gitu, buyers masuk cukup banyak teman, mentok-mentok double bottom, abis itu diangkat oleh buyer lagi gitu,
balik ke level 19 sampai 20.000 baru nanti di sana terjadi koreksi. Lalu ya setelah terjadi koreksi mentok-mentoknya berapa? Ya mentok-mentoknya itu ada di level 17.600 gitu. Jadi resist yang sebelumnya kita udah mencapai level 18.000 ini, ketika kita breakout ke level 19 dan ke level 20.000, maka kita bisa membentuk new support yang ada di 18.000. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dead cat bounce, dimana kalau misalnya kita perhatikan juga kali ini teman-teman ya, kita sudah breakout teman-teman ya ke level 7.000. Maka teman-teman sebelumnya yang satu ini ya, ini adalah resist yang ada di level 56. Ini akan menjadi new support teman-teman ya. Setelah itu kita mantul kembali. Jadi kalian bisa benar-benar perhatikan impulsive wave yang terjadi satu ini teman-teman ya, dimana kita membentuk double bottom, kita breakout resist, lalu support yang sebelumnya menjadi resist yang ada di level 5600 ini menjadi support terbaru di tanggal 22 Maret. Habis itu kita lanjut naik teman-teman. Dan so far itu kita nggak ngelihat ciri-ciri tersebut teman-teman ya, dead cat bounce, ciri-ciri tersebut terjadi di momen kali ini ya, yang ada kita malah ngelihat pelemahan teman-teman ya, kita cuma naik level 17.000, habis saat ini per hari ini aja kita udah kembali didam lagi ke level 16.100. Nah kalau bisa di zoom in lagi, jadi apa teman-teman ya, ciri-ciri dead cat bounce itu adalah ketika kita naik ke level 18.000 seperti ini, double bottom nggak masalah teman-teman ya, tetapi masalahnya adalah pantulan berikutnya teman-teman. Pantulan berikutnya harusnya kita udah balik let's say ke level 20.000 teman-teman. Membentuk 18.000 ini menjadi new support teman-teman. Nah ini adalah salah satu ciri-ciri dead cat bounce yang harusnya kita lihat teman-teman ya, terjadi di bulan Maret, tetapi tidak kali ini. Habis itu kita lanjut naik lagi seperti ini. Nah ini adalah salah satu ciri-ciri dead cat bounce yang so far udah sekitar seminggu lebih teman-teman, tetapi kita nggak ngelihat hal seperti ini terjadi, malah yang ada kita mengalami weakness lagi teman-teman ya, Bitcoin malah balik lagi ke level 15.000. Jadi agak berbeda dengan skenario di bulan Maret tahun 2020. So far udah sekitar seminggu lebih ya, kita masih ada di pattern ya ini aja gitu ya, masih di pattern sideways seperti ini. Jadi buat yang berharap mungkin Bitcoin melakukan dead cat bounce dari level 16.000 balik tiba-tiba ke level 21, ke level 30, bahkan menuju all time high lagi, ya ini ya apa yang kita dapat dari market ya nggak seperti itu teman-teman ya. Apa yang kita dapat ya kita ngelihat pantulan kecil aja teman-teman ya, nggak sampai ke level 19.000 tetapi cuman ke level 17.000. Abis itu saat ini kita bahkan udah kena reject lagi. Jadi ini adalah salah satu ciri-ciri ya, mungkin kalian pikirkan terlebih dahulu. Buat yang ngelong menurut gue wajib hati-hati teman-teman ya, karena ya kita ngelihat nggak ada ciri-ciri dead cat bounce terjadi selama 10 hari ini semenjak kita udah breakdown di tanggal 9 November ya teman-teman ya. Jadi so far nggak ada ciri-ciri bahwa kita menunjukkan dead cat bounce terjadi pada Bitcoin, dan probabilitasnya mungkin masih lebih ke arah ya bearish teman-teman ya untuk saat ini. Jadi paling itu aja yang pengen gue infoin untuk kali ini teman-teman ya. Itu so far informasi yang dikasih tahu market oleh kita hingga sampai saat ini. Jadi paling itu aja teman, apa yang gue pengen sampaikan di video kali ini. Sekali lagi ini hanyalah pandangan pribadi gue sendiri, pendapat pribadi gue sendiri. Kalau misalkan maybe dalam 1-2 minggu kemudian ya, hopefully kita bisa mencapai level 19 sampai 20.000. Nah di sana mungkin gue bakalan change opini gue lagi teman-teman ya. Jadi ya seperti biasa gitu, kalau misalkan kita dibawa naik teman-teman ya, ada pertanda-pertanda konfirmasi reversal, kita bisa balik ke level 20.000 US dollar, ya udah kita ikutin permainannya teman-teman. Tetapi selama itu nggak terjadi, ya in the meantime kita cenderung masih lebih bearish untuk Bitcoin gitu ya. Jadi ya ini hanyalah analisa gue sendiri lagi, jadi jangan ikut-ikutan, ini adalah trading plan gue sendiri. Dan pesan gue selalu miliki trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.